Bab 131, Keluarga Su mengaku kalah. Ya, hanya saja akan sedikit sakit saat aku memberimu akupuntur nanti. Aku harap kamu bisa menanggungnya, Chen Feiyu mengangguk. Ada seorang pria muda di samping pria tua berjas tang, dan dia berkata dengan suara rendah, orang tua, akupuntur tidak sama dengan metode pengobatan lainnya. Itu harus memiliki dasar yang sangat kuat. Jika levelnya terlalu rendah, itu juga akan berbahaya bagi tubuh. Kata-katanya sisi lain dari ini adalah dia jelas tidak percaya pada level Chen Feiyu. Orang tua berjas tang terkekeh dan berkata, tidak masalah, pemuda ini berani menantang keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad di usia yang begitu muda. Keberanian ini saja sudah cukup untuk dikagumi. Saya telah hidup selama hampir sepanjang hidupku dan belum pernah melihat badai apapun. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Apakah kamu tidak seberani seorang pemuda? Bukankah bercanda untuk mengatakannya? Adikku, kamu tidak perlu khawatir, cobalah saja. Tapi wajahnya kaku dan senyumnya terlihat aneh. Oke. Chen Feiyu memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua itu dan mengeluarkan kotak brokat berisi 9 jarum dari sakunya. Orang tua berjas tang bertanya, apakah saya perlu melepas mantel saya? Tidak. Orang tua berjas tang terkejut. Bagaimana Chen Feiyu bisa mengenali titik akupuntur tanpa melepas mantelnya? Mungkinkah dia sudah mencapai titik di mana dia bisa mengenali titik akupuntur melalui pakaiannya? Su Qingshan juga menggelengkan kepalanya, merasa Chen Feiyu terlalu percaya. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah. Setelah membuka kotak brokat, dia memperlihatkan 9 jarum perak dengan ukuran dan panjang berbeda di dalamnya. Su Qingshan tampak terkejut dan bergumam, 9 jarum. Mungkinkah? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Dikatakan bahwa rangkaian teknik akupuntur telah hilang. Bagaimana Chen Feiyu bisa melakukannya? Tetapi 9 jarumnya konsisten dengan legenda, itu seharusnya hanya kebetulan. Su Qingshan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan tidak pernah mengalami apapun. Mengapa dia takut dengan jarum perak di tangan Chen Feiyu? Jika temannya di ibu kota tahu tentang ini, saya masih belum tahu bagaimana mencernanya sendiri. Saya mulai. Begitu Chen Feiyu mengatakan ini, semua orang di sekitarnya memusatkan perhatian mereka, menunggu untuk melihat lelucon Chen Feiyu. Mata Su Jun semakin melebar. Pria tua berjas tang itu bangkit dan segera duduk tegak. Chen Feiyu mengambil jarum perak. Sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, mereka hanya merasakan cahaya perak bersinar di depan mata mereka. Jarum perak telah menembus titik akupuntur Tanzong lelaki tua berjas tang. Pada saat yang sama kali ini, dia mengambil jarum perak itu dan memutarnya sedikit dari kiri ke kanan. Teknik akupuntur apa ini? Namun, akurasi Chen Feiyu dalam mengidentifikasi titik akupuntur sangat luar biasa, bahkan lebih baik daripada Su Qingshan. Semua orang tercengang. Hanya mata Su Qingshan yang menunjukkan keterkejutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Orang tua berjas tang itu merasakan sakit yang menyengat sesaat, tapi segera menghilang. Segera setelah itu, Chen Feiyu mengambil jarum perak dengan tangan kirinya dan menusuk ujung bantal giok lelaki tua berjas tang, memutarnya sedikit dari kanan ke kiri. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu melepaskan jarum perak itu, tetapi jarum itu masih berputar ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang dikendalikan oleh seseorang. Kiri dan kanan adalah jalur yin dan yang, dan air dan api adalah tanda yin dan yang. Ini. Apakah ini metode akupuntur dari 9 jarum gerakan surgawi? Su Qingshan menjadi bersemangat, dan suaranya bahkan bergetar. Su Jun tampak penasaran. Mengapa kakeknya, yang selalu pandai memberi nutrisi pada Qi, tiba-tiba begitu bersemangat? Chen Feiyu tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan meneriakkan dengan lantang, mengapa 9 jarum begitu terkenal? Berasal dari banyaknya kehidupan di dunia. Dimulai dari 1 dan berakhir pada 9, ritme surga, bumi dan manusia. Angin dan alam liar ada 99 dan 81, dan jarumnya sesuai dengan mereka. Hitung lonceng kuning. Kulit, daging, urat, dan denyut nadi berbunyi yin dan yang, dan gigi, qi, dan 9 lubang serta sambungan terhubung. Namun, itu adalah 9 jarum gerakan surgawi yang telah lama hilang. Setelah menerima jawaban yang dikonfirmasi dari Chen Feiyu, Su Qingshan menjadi sangat bersemangat. Ya Tuhan, 9 jarum surgawi sudah lama hilang, 9 jarum surgawi yang dapat menghidupkan kembali daging dan tulang manusia. Saya tidak menyangka bahwa setelah menjalani sebagian besar hidup saya, satu kaki saya akan berada di peti mati, dan saya masih bisa melihat 9 jarum gerakan surgawi muncul kembali di dunia. Tuhan benar-benar memperlakukan saya dengan baik.
Kegembiraan batin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia kedokteran, tidak ada yang lebih menggairahkannya selain melihat teknik akupuntur legendaris menjadi kenyataan. Su Feiyang tampak sama terkejutnya, dia jelas pernah mendengar nama Tianxing Nine Needles. Saat berikutnya, di depan semua orang, Su Qingshan, kepala keluarga pengobatan Tiongkok berusia seabad dan Taisan Beidou di dunia pengobatan Tiongkok kontemporer, berjalan ke arah Chen Feiyu, membungkuk dan berkata dengan tulus, "Tuan Chen, keluarga Su mengakui kekalahan dan menerima kekalahan." Semua orang gempar. Bab 132, segalanya akan berubah. Siapakah Su Qingshan? Dapat dikatakan bahwa ia adalah tulang punggung komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok saat ini, apalagi sekarang pengobatan barat mendapatkan momentum dan pengobatan tradisional Tiongkok semakin menurun. Banyak orang di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok menganggap Su Qingshan sebagai idola mereka, berharap bahwa Su Qingshan dapat memimpin pengobatan tradisional Tiongkok menuju kebangkitan dan bersaing dengan pengobatan barat. Namun, sosok luar biasa tersebut tidak hanya mengakui di depan umum bahwa kemampuannya lebih rendah dari orang lain, tetapi juga tunduk pada Chen Feiyu. Semua orang kaget, dan ruang konferensi besar itu terdiam sesaat. Chen Feiyu melirik Su Qingshan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan penuh penghargaan, dia mengakui bahwa dia lebih rendah dalam keterampilan dan tidak terbebani oleh reputasi sama sekali. Karakter dan kemurahan hati seperti itu layak untuk Taisan Beidou di dunia pengobatan Tiongkok. Su Qingshan tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Chen, tolong jangan kubur saya. Di depan Anda, bagaimana saya berani mengucapkan 4 kata Taisan Beidou? Sebaliknya, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Chen karena mengizinkan saya melakukannya. Lihatlah misteri 9 jarum gerakan surgawi dalam hidupku. Hidup ini tidak sia-sia." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bangun satu demi satu. Dalam sekejap, terjadi keributan di ruang konferensi, dan semua orang terkejut. Ya Tuhan, apakah saya sedang bermimpi? Apa yang sebenarnya terjadi? Teknik akupuntur Tuan Su sudah sangat bagus. Mengapa Tuan Su langsung menyerah setelah melihat akupuntur Chen Feiyu? Tianxing 9 jarum lagi apa itu? Su adalah Taisan Beidou di bidang pengobatan tradisional Tiongkok kami. Justru karena keberadaan Tuan Su maka pengobatan Tiongkok tidak akan terlalu lemah dalam menghadapi pengobatan barat. Sekarang bahkan Tuan Su pun bersedia dikalahkan. Di masa depan, dunia pengobatan tradisional Tiongkok akan benar-benar langit akan segera berubah. Tidak hanya langit yang berubah, tetapi juga dapat membuat Tuan Su bersedia menundukkan kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak akan terjadi. Tidak lama lagi reputasi Chen Feiyu akan bergema di seluruh komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin ada harapan untuk kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang mengangguk, sangat yakin. Mata Su Junmei membelalak. Dia belum pernah mendengar tentang Tianxing Nine Needles, tetapi dia tahu kekuatan kakeknya. Semakin dia mempelajari pengobatan Tiongkok, semakin dia merasa bahwa level kakeknya tidak dapat dicapai. Meskipun dia tidak bisa untuk, hatiku merindukannya. Kini, di matanya, kakeknya yang berada di puncak piramida pengobatan Tiongkok justru menundukkan kepala dan mengaku kalah. Betapa menakutkannya keterampilan medis Chen Feiyu. Ayah, apa itu 9 jarum surgawi? Su Jun mendatangi Su Feiyang dan mau tidak mau bertanya. Su Feiyang tersenyum pahit dan berkata, dikatakan bahwa 9 jarum surgawi diturunkan oleh Kaisar Fuxi, dan ada juga legenda bahwa mereka diperkenalkan ke dunia oleh para dewa. Namun, tidak peduli teori apa, semuanya akui bahwa 9 jarum surgawi sangatlah misterius dan merupakan yang pertama di dunia. Metode akupuntur dapat menghidupkan kembali orang mati, membuat daging dan tulang menjadi putih, bahkan mengontrol perintah Raja Neraka dan menyelamatkan manusia dari istana neraka. Namun, itu hilang ribuan tahun yang lalu. Tanpa diduga, itu akan muncul kembali di tangan Chen Feiyu hari ini. Anda berkata, 9 jarum di langit di depan kami, bisakah kakekmu tidak menyerah? Sayangnya, sayang sekali itu rumput api keluarga Su kami telah dihancurkan. Su Jun bahkan lebih terkejut lagi, memandang Chen Feiyu, dan bergumam, pantas saja kamu begitu percaya diri dan berani mempertaruhkan harga setinggi langit dengan keluarga Su. Chen Feiyu, ternyata ini adalah kartu trufmu yang sebenarnya, dan kami semua telah tertipu olehmu. Di antara orang-orang ini, hanya Huang Wang yang sudah lama mengetahui tentang keterampilan medis Chen Feiyu yang luar biasa. Setelah melihat ekspresi terkejut semua orang di sekitarnya, dia merasa sangat bangga. Tunggu sebentar, kita belum pernah mendengar tentang Tianxing Nine Needles, dan penyakit orang tua ini belum disembuhkan.
Bagaimana kita bisa menyatakan Chen Feiyu sebagai pemenangnya? Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dan dengan keras menuduh Chen Feiyu. Orang ini itu adalah Li Mingyu. Bab 133. Sujun tampak tidak senang, mengetahui bahwa Li Mingyu takut kehilangan 1 miliar koin Huaxia karena Chen Feiyu, jadi dia langsung merepotkan Chen Feiyu. Karena kamu tidak mampu untuk kalah, kamu hanya tidak bertaruh pada awalnya. Sekarang kamu akan kalah, kamu segera melompat keluar untuk menuduh Chen Feiyu. Ini sudah menjadi masalah karakter dan kemurahan hati. Saya tidak menyangka Li Mingyu adalah orang seperti itu. Untungnya, ayah saya memujinya di depan saya sepanjang hari. Saya harus menjauh dari Li Mingyu di masa depan. Pikir Sujun. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Li Mingyu dan Chen Feiyu bertaruh, wajah mereka semua terlihat aneh ketika melihat Li Mingyu melompat keluar. Bahkan Tuan Su mengakui bahwa Chen Feiyu menggunakan 9 jarum berjalan surgawi. Apakah dia masih meragukan penglihatan Tuan Su? Tetapi menurut saya apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun, 9 jarum berjalan surgawi telah lama hilang waktu. Meskipun ada legenda tentang hal itu, ada berbagai macam misteri magis, tetapi belum ada yang melihatnya. Sebelum lelaki tua itu benar-benar sembuh, sulit untuk mengatakan bahwa Chen Feiyu pasti akan menang. Semua orang merasa bahwa itu adalah masuk akal dan menatap Su Qingshan. Su Qingshan memelototi Li Mingyu, ekspresinya agak tidak senang, tetapi ini juga pertama kalinya dia melihat 9 jarum Tianxing. Memikirkannya dengan hati-hati, dia memang ceroboh. Dia merapikan janggut putih di bawah dagunya dan terbatuk. Dengan ringan. Dia berbicara dengan keras dan berkata kepada Chen Feiyu, Tuan Chen, dikatakan bahwa 9 jarum gerakan surgawi sangat misterius dan dapat menyembuhkan penyakit secara instan. Meskipun saya sudah menyerah, orang tua ini belum sembuh. Saya khawatir tidak ada yang bisa diyakinkan. Li Mingyu dia tiba-tiba merasa bangga. Orang tua berjas tang itu menderita stroke. Bagaimana dia bisa disembuhkan hanya dengan satu akupuntur? Chen Feiyu, jika saya ingin menyalahkan Anda, saya harus menyalahkan Anda karena terlalu berhati besar, tidak baik memilih pasien manapun, tetapi memilih pasien stroke benar-benar membawa malapetaka bagi diri Anda sendiri. Chen Feiyu melirik Li Mingyu, dengan sedikit rasa jijik, lalu tiba-tiba mengambil tindakan, mencabut 2 jarum perak dari lelaki tua berjas tang, dan berkata, Tuan tua, bagaimana perasaan Anda tentang tubuh Anda lagi? Tidak buruk, merasakan tubuhku jauh lebih baik. Lelaki tua berjas tang itu menyeringai pada Chen Feiyu. Dia tiba-tiba tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa, aku benar-benar bisa tertawa. Xiao Wang, bawakan aku cermin. Yang muda pria di sebelahnya, Xiao Wang, terkejut dan gembira sesaat. Saya tidak dapat menemukan cermin, jadi saya menyalakan fungsi kamera ponsel saya dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjas tang. Lelaki tua berjas tang Tang Suit melihat ke telepon dan melihat bahwa wajahnya telah kembali normal. Tidak hanya sama seperti orang normal, tetapi wajahnya juga memerah. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum dan berkata, oke, ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku begitu bahagia. Perjalanan ke kota Mingji kali ini sungguh tidak sia-sia. Oh iya, aku bahkan lupa urusan bisnis saat aku begitu bahagia. Terima kasih banyak, kecil saudara. Saat dia berbicara, lelaki tua berjas tang itu berdiri dan berterima kasih kepada Chen Feiyu dengan tangan di tangannya. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, percayalah, kamu pantas mendapatkan ini. Para penonton sudah terkejut. Chen Feiyu sepenuhnya menyembuhkan stroke hanya dengan satu akupuntur. 9 jarum gerakan surgawi sungguh ajaib. Su Qingshan bahkan lebih terkesan. Li Mingyu tampak cemas. Jika Chen Feiyu menang, dia akan kehilangan 1 miliar koin Huaxia. Menjualnya tidak sebanding dengan harganya. Keluarga Su juga dikenal sebagai keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad. Bahkan Chen Feiyu kecil pun tidak bisa menang. Sayang sekali. Li Mingyu diam-diam membencinya dan tiba-tiba berkata dengan keras, jangan tertipu oleh Chen Feiyu. Bagaimana mungkin Chen Feiyu hanya melakukan akupuntur sekali di usia yang begitu muda, hanya untuk menyembuhkan stroke? Saya tahu, lelaki tua ini pasti antek, dan dia berkolusi dengan Chen Feiyu untuk menipu semua orang tidak boleh percaya dia. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang mengerutkan kening. Bab 134, dari jalan besar menuju sempurna. Li Mingyu pertama kali melompat untuk menuduh Chen Feiyu, dan sekarang dia berkata bahwa lelaki tua berjas tang itu adalah pendukung Chen Feiyu. Dia terlalu tidak masuk akal.
Semua orang di sini adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, belum lagi Su Qingshan ada di sini. Semua orang bisa secara alami mengetahui apakah lelaki tua berjas tang itu menderita stroke. Bagaimana ini bisa berkolusi sebelumnya? Terutama lelaki tua berjas tang, senyumnya membeku dan matanya langsung menjadi tajam. Li Mingyu menuduhnya berkolusi dengan Chen Feiyu, bukankah dia hanya menamparkan wajahnya di depan umum? Matanya setajam mata harimau dan dia berkata dengan dingin, Xiao Wang, usir orang yang tidak masuk akal ini keluar dari sini. Ya. Xiao Wang menjawab dan berjalan ke arah Li Mingyu sambil mencibir. Ekspresi Li Mingyu berubah, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyinggung publik. Dia berkata dengan ekspresi tegas, saya memperingatkan Anda, saya dari keluarga Li di kota Minji. Jika Anda berani tidak menghormati saya, aku bisa membuatmu berkeliaran di kota Minji hanya dengan satu kata. Keluarga Li. Xiao Wang mencibir, rasa jijiknya sangat jelas. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, Li itu seperti apa keluarga. Dia mendatangi Li Mingyu, seolah sedang membawa ayam, meraih kerah belakang Li Mingyu, mengangkatnya, dan berjalan keluar. Li Mingyu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Xiao Wang juga seorang ahli seni bela diri. Tunggu. Chen Feiyu berkata dengan tenang, Li Mingyu, kamu kalah taruhan dariku. Aku akan memberimu 10 hari untuk mengumpulkan uang. Setelah 10 hari, jika aku tidak melihat uangnya, aku, Chen Feiyu, akan datang untuk memintanya secara langsung. Pada saat itu, yang diinginkan Chen Feiyu bukan hanya uang, tetapi kehidupan. Ekspresi Li Mingyu berubah, dan saat berikutnya, dia diusir oleh Xiao Wang. Wajah Su Qingshan pucat dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fei Yang, mulai sekarang, semua anggota keluarga Su saya tidak diizinkan berinteraksi dengan Li Mingyu. Apakah Anda mendengar saya? Ya. Su Fei Yang menghela nafas. Sepertinya itu orang tua benar-benar marah kali ini. Awalnya, saya ingin mempertemukan Su Jun dan Li Mingyu, tetapi sekarang sepertinya saya tidak punya kesempatan. Jika saya ingin disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan Li Mingyu karena karakternya terlalu rendah dan terlalu berpikiran sempit. Baru kemudian Su Qingshan menunjukkan senyum puas dan berkata kepada Chen Feiyu, Tuan Chen, Anda luar biasa dalam bidang kedokteran, dan semua orang hanya mendengar nama 9 jarum Tianxing, dan mereka penasaran di dalam hati. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen bisakah Anda menjelaskan prinsip akupuntur yang baru saja Anda berikan kepada orang tua ini? Sehingga saya dapat beberapa petunjuk. Semua orang merasa segar, mengetahui bahwa kesempatan ini jarang terjadi, dan mereka semua merasa berterima kasih kepada Su Qingshan. Bahkan lelaki tua berjas tang pun penasaran dan menajamkan telinganya, menunggu penjelasan Chen Feiyu. Chen Feiyu melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, sebagian besar dari Anda di sini adalah praktisi pengobatan Tiongkok. Anda harus tahu bahwa manusia dilahirkan dari 2 ki langit dan bumi, Yin dan Yang. Jika Yin dan Yang seimbang, tubuh akan menjadi sehat. Jika Yin dan Yang tidak seimbang maka orang akan jatuh sakit. Oleh karena itu, pada analisa akhir, pengobatan Tiongkok mengobati penyakit. Ia hanya menyesuaikan Yin dan Yang untuk mencapai keseimbangan Yin dan Yang. Yang disebut penularan sebenarnya adalah satu kalimat, tetapi transmisi palsunya ada ribuan buku. Alasan mengapa 9 jarum gerakan surgawi begitu misterius adalah karena ia menangkap akar kehidupan manusia dan dimulai langsung dari 2 ki Yin dan Yang dalam tubuh manusia. Baru saja saya pada saat memberikan akupuntur pada orang tua ini, jarum bawah diputar dari kiri ke kanan yaitu menyesuaikan Yin dengan Yang, dan jarum atas diputar dari kanan ke kiri yaitu menyesuaikan Yin dengan Yang agar tubuh manusia kembali ke semula. Keseimbangan Yin dan Yang, jadi efeknya luar biasa. Su Qingshan tiba-tiba menyadari dan menghela nafas, yang paling penting adalah menjadi sederhana tetapi tidak rumit. Meskipun Tuan Chen mengatakan itu sangat sederhana, bagi kami adalah takut bahkan jika kita menghabiskan seluruh hidup kita, kita tidak akan dapat mencapai ranah Tuan Chen. Sungguh memalukan. Malu. Semua orang mengangguk, dan kemudian mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan Chen Feiyu, tidak hanya ada perbedaan dalam metode akupuntur, tetapi juga perbedaan besar dalam penglihatan. Dengan kata lain, orang-orang ini terobsesi mengobati penyakit dengan teknik kecil, sedangkan Chen Feiyu memulai langsung dengan Tao, perbedaannya jelas. Chen Feiyu berdiri di hadapan orang banyak, bersemangat. Su Jun mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, Chen Feiyu, meskipun aku jauh di belakangmu sekarang, suatu hari nanti, aku pasti akan melampauimu. Bab 135, Kecewa. Tuan Chen, nama keluarga saya adalah Kiao, dan dia cukup terkenal di Yanjing.
Jika Anda pergi ke Yanjing di masa depan, Anda bisa langsung pergi ke rumah Qiao di Yanjing. Seharusnya mudah menemukannya. Orang tua di kata Tang Suit sambil tersenyum, jelas sangat senang. Oke, jika perlu di masa depan, saya akan pergi ke Yanjing, Chen Feiyu menjawab dengan santai, mendengarkan kata-kata lelaki tua berjas Tang, yaitu Tuan Qiao, seolah-olah dia sangat berkuasa di Yanjing. Tuan Qiao bahkan lebih bahagia. Dia menepuk bahu Chen Feiyu dan berkata dengan senyum hangat, kalau begitu sudah beres, saya menunggu kedatangan Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, Tuan Qiao pergi bersama Xiao Wang. Chen Feiyu berbalik, melihat ke arah Su Qingshan, dan berkata, sekarang, haruskah kita memenuhi taruhan kita? Su Qingshan tertegun sejenak. Dia begitu bersemangat dan terkejut hingga dia lupa bahwa dia masih bertaruh dengan Chen Feiyu. Sekarang Chen Feiyu. Dengan satu kalimat yang membawanya kembali ke dunia nyata, Su Qingshan merasakan ledakan rasa sakit di hatinya, dan berkata sambil tersenyum masam, itu saja, siapa yang membuat keterampilan keluarga Su lebih rendah dari yang lain? Chen Feiyu mengangguk diam-diam, dan Su Qingshan mengakui dengan murah hati ketika dia kalah, bahkan jika dia mengeluarkan rumput esensi api miliknya yang berharga, tidak ada bedanya. Dari sudut pandang ini, kemurahan hati dan pikiran Su Qingshan adalah pilihan terbaik. Segera, ayah dan anak perempuan Chen Feiyu, Su Qingshan, dan Su Fei yang pergi bersama dan kembali ke keluarga Su. Di ruang konferensi, banyak dokter dan pasien yang masih bersemangat, samar-samar mereka merasa bahwa kompetisi hari ini mungkin akan tercatat dalam sejarah kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah kembali ke kompleks keluarga Su, Su Fei yang terlihat jelek dan ragu-ragu beberapa kali, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Qingshan mengerutkan kening dan menutup mata, dan membawa Chen Feiyu langsung ke apotek keluarga Su. Tuan Chen, rumput esensi api ada di sini. Setelah mengikuti Su Qingshan ke gudang bahan obat, Chen Feiyu mencium aroma obat yang kuat dan menjadi segar. Menurut aturan taruhan, karena keluarga Su kalah, Anda dapat mengambil semua bahan obat di sini, termasuk rumput esensi api, jika Anda menyukainya. Saya tidak keberatan, Su Qingshan pergi setelah selesai berbicara. Chen Feiyu berdiri sendirian di gudang bahan obat, merasa sangat bersemangat, samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada banyak bahan obat yang tua dan kuat. Ini memang keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad dengan dasar yang kuat. Chen Feiyu menjadi tenang dan pergi mencari rumput esensi api terlebih dahulu. Su Qingshan menghela nafas dan ingin bersantai di halaman. Dia tidak mengambil dua langkah ketika dia melihat Su Fei yang berjalan ke arahnya. Wajahnya muram dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Fei Yang, apakah ada yang ingin kau katakan kepadaku? Su Qingshan bertanya dengan cemberut. Ya. Su Fei yang segera mendatangi Su Qingshan dan berkata, ayah, rumput esensi api terlalu berharga bagi keluarga Su kami. Bahkan jika Chen Feiyu mengalahkan kami dalam kompetisi medis, dia sendirian dan tidak melakukan apapun. Dia tidak memiliki kekuatan, dan keluarga Su kami telah berkultivasi di kota Mingji selama bertahun-tahun dan telah menjadi bisnis besar. Bahkan jika kami tidak membiarkan dia mengambil rumput esensi api, dia hanya akan menderita kerugian. Anda adalah pengganggu toko besar. Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain? Su Qingshan bertanya dengan tidak senang. Su Fei yang menarik napas dalam-dalam, menatap langsung ke lelaki tua itu, dan berkata, iya. Su Qingshan tiba-tiba menjadi pucat dan berkata dengan marah, keterampilan keluarga Su kami tidak sebaik yang lain, jika Anda menang, Anda akan menang, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Mudah sekali. Betapa bahagianya itu. Bagaimana kamu bisa melanggar taruhan? Terlebih lagi, bahkan jika keluarga Su kita untuk sementara menekan orang lain dan membuat Chen Feiyu menderita kerugian, dengan keterampilan medisnya, itu akan terjadi hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal di Tiongkok. Anda dapat menjamin bahwa pada saat itu ketika saatnya tiba, bukankah dia akan datang untuk membalas dendam pada keluarga Su kita? Bahkan reputasi keluarga Su kita yang telah berusia seabad dapat hancur dalam sekejap. Sebagai direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, Anda harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda. Bagaimana Anda bisa begitu bingung? Saya pikir Anda sudah terlalu lama duduk di posisi dekan, dan Anda sudah terbiasa tersanjung, jadi perhatianmu sangat teralihkan. Fei Yang, kamu sangat mengecewakanku. Su Fei yang merasa takut untuk beberapa saat, keringat dingin membasahi dahinya, dan berkata, ya, pelajaran ayah benar. Su Qingshan berkata dengan wajah muram, tangan di belakang punggung, dan mata terpejam, Anda harus selalu ingat bahwa kami adalah dokter, dan pengobatan adalah cara untuk melanjutkan hidup orang, menyelamatkan penderitaan orang, dan menyelamatkan nyawa orang.
Mereka yang tidak memiliki kebajikan tidak bisa praktek kedokteran. Kembalilah dan baca, Xing Xing Lu tentang pengobatan, 3 kali. Jika Anda begitu bingung di kemudian hari, Anda sebaiknya mengundurkan diri saja dari posisi Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok dan berkonsentrasi pada praktik pengobatan untuk mengumpulkan kebajikan. Bab 136, Memperoleh Rumput Esensi Api. Ya, aku akan segera pergi, Su Fei yang mundur karena malu. Aduh. Su Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di gudang bahan obat, Chen Feiyu sedang mengobrak-abrik kotak. Tiba-tiba, di rak sebelah kiri, dia melihat kotak brokat persegi panjang berwarna cian, yang memancarkan energi yang kuat. Chen Feiyu sangat bersemangat. Setelah membukanya, dia melihat ramuan obat berbentuk Ganoderma lucidum tergeletak di dalamnya. Seluruhnya berwarna merah, dan ada tekstur awan di atasnya, dengan garis samar berbentuk burung phoenix. Dia tidak tidak mau berkata dengan gembira, rumput esensi api, ini benar-benar rumput esensi api, saya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk bersaing dengan keluarga Su dengan sia-sia. King Yuzi dan rumput esensi api telah diperoleh, dan sekarang hanya Tianxin Guo tertinggal. Sayangnya, tidak ada berita tentang Tianxin Guo. Lupakan saja, mari kita tanyakan lebih lanjut nanti. Chen Feiyu menyingkirkan rumput esensi api, lalu melihat sekeliling, teringat bahwa dia telah berjanji pada si Eyong Guo untuk membantunya memperbaiki 10 pil permajaan, dan menemukan beberapa bahan obat yang sesuai. Setelah itu, dia meninggalkan gudang bahan obat keluarga Su. Saat ini, semua orang di keluarga Su sudah mengetahui hasil kompetisi keterampilan medis. Selain kaget, mereka juga penuh amarah terhadap Chen Feiyu. Melihat Chen Feiyu keluar dari gudang obat, banyak orang yang menatapnya dengan marah, seolah-olah mereka ingin memakan Chen Feiyu hidup-hidup. Su Ziqiu, khususnya, awalnya mengira bahwa Chen Feiyu hanyalah pecundang yang malang. Dalam sekejap mata, Chen Feiyu tidak hanya menjadi orang kaya yang misterius, tetapi keterampilan medisnya juga melampaui Su Qingshan dan menjadi bintang yang sedang naik daun di bidang medis. Dunia ini membuatnya semakin marah. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menutup mata terhadap mata marah di sekitarnya, dan melangkah maju dengan langkah mantap dan sikap tenang. Yang kuat tidak perlu peduli dengan kemarahan yang lemah. Abaikan saja. Su Ziqiu dan yang lainnya tiba-tiba merasa malu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menatap tajam ke arah Chen Feiyu dan pergi. Ketika dia sampai di halaman, Chen Feiyu menemukan bahwa selain Su Qingshan, Su Jun juga ada di sana, dan Su Jun masih ragu-ragu untuk berbicara. Chen Feiyu tidak peduli dan langsung pergi. Melihat punggung Chen Feiyu, Su Jun bergumam, "Kakek, apakah menurutmu aku bisa mengalahkannya di masa depan?" Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Su Qingshan tidak berkomitmen, tetapi dia berpikir dalam hatinya, tapi Jun benar-benar bisakah ini lebih baik daripada Tianxing Nine Needles? Pada saat yang sama, di villa keluarga Li. Saudaraku, menurutmu Chen Feiyu itu siapa? Dia tidak hanya mempermalukanku di depan umum, tapi juga membuatku kehilangan 1 miliar koin huaxia padanya. Apakah dia benar-benar berpikir keluarga Li kita mudah ditindas? Li Mingyu berkata dengan marah. Dia dilempar oleh Xiao Wang setelah keluar, dia kembali ke rumah dan memberitahu Li Tongwei apa yang terjadi sebelumnya. Li Tongwei duduk di seberangnya, meminum segelas anggur, dan berkata dengan kebencian di matanya, "Chen Feiyu, ini Chen Feiyu lagi. Aku belum mengganggunya, tapi aku tidak menyangka dia akan datang setelahnya keluarga Li kita." "Saudaraku, apakah kamu kenal Chen Feiyu juga?" Li Mingyu bertanya dengan heran. Dia masih belum tahu tentang konflik antara Li Tongwei dan Chen Feiyu. Mereka bukan hanya kenalan, tetapi mereka juga musuh. Li Tongwei mencibir dan berkata, "Kamu juga tahu bahwa aku pernah mengejar Su Yingsui sebelumnya, dan Chen Feiyu adalah tunangan Su Yingsui." "Apa?" Li Mingyu terkejut dan berkata, "Wanita dari Presiden Grup Chaoren, Su Yingsui, saudara kembar Mingji yang setenar Xie Xingxuan, sebenarnya adalah tunangan Chen Feiyu." Melihat Li Tongwei mengangguk dengan murung, Li Mingyu berkata dengan kaget, "Sial, Chen Feiyu masih memiliki tingkat identitas seperti ini. Ini bukan hanya tunangan Su Yingsui." Li Tongwei meletakkan gelas anggur di tangannya dan mencibir, "Apakah kamu kenal Jiang Tianhu?" Asteris ya. Li Mingyu mengangguk, dengan sedikit kekaguman di matanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Jiang Tianhu, yang dikenal sebagai harimau nomor 1 di Mingji, juga merupakan salah satu penguasa dunia bawah tanah. Pertama, dia terkenal di kota Mingji. Ada apa? Apakah dia juga punya hubungan keluarga dengan Chen Feiyu?" Li Tongwei mengangguk dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ada hubungannya.
Saya hanya tahu bahwa Jiang Tianhu dipukuli oleh Chen Feiyu terakhir kali dan dipaksa harus berlutut dan meminta maaf di depan umum, tapi tidak ada yang terjadi pada Chen Feiyu setelahnya. Bab 137, Pemegang Saham Kedua. Brengsek. Li Mingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan berkata, karakter Jiang Tianhu selalu pendendam, dan dia terpaksa berlutut. Dia bahkan tidak pergi ke Chen Feiyu untuk membalas dendam. Bukankah itu berarti begitu Chen Feiyu memiliki latar belakang yang sangat kuat? Li Tongwei dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang latar belakang Chen Feiyu. Saya hanya tahu bahwa pada pelelangan yang diadakan oleh keluarga Xie beberapa hari yang lalu, Han Muqing mengakuinya di depan umum bahwa dia adalah wanita Chen Feiyu, dan Xie Xingxuan juga mendukung Chen Feiyu dan menganggap Chen Feiyu sebagai teman baik. Meskipun Li Tongwei tidak pergi ke klub joki malam itu, sebagai pewaris keluarga Li, dia secara alami baik-baik saja diberitahukan. Laki-laki Han Muqing. Teman Xie Xingxuan. Li Mingyu merasa pusing dan sulit menerima informasi ini. Li Tongwei sepertinya berpikir itu tidak cukup dan berkata sambil mencibir, kamu juga tahu bahwa Xie Xingjun sedang mengejar Han Muqing, jadi dia berduel dengan Chen Feiyu beberapa hari yang lalu. Meskipun aku tidak tahu hasilnya, Chen Feiyu tidak terluka hari ini, yang berarti Chen Feiyu mengalahkan Xie Xingjun, dan kemungkinan besar masih merupakan kemenangan telak. Sial, Xie Xingjun adalah raja tentara, bahkan dia kalah dari Chen Feiyu, sungguh mesum. Li Mingyu hampir membatu di tempat, ternyata Chen Feiyu begitu hebatnya, bahkan keluarga Xie Xingjun pun diinjak olehnya. Dengan rekor yang begitu kuat, dia mungkin yang pertama di kota Mingji. Tiba-tiba, Li Mingyu memikirkan sebuah pertanyaan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata, saudaraku, karena Chen Feiyu sangat kuat, bagaimana kalau kita memberi Chen Feiyu 1 miliar koin huaxia untuk menghindari bencana? Li Tongwei mencibir, mengguncangnya kepala perlahan, dan berkata, apakah Anda tahu peringkat Sirius? Semua orang dalam daftar, tanpa kecuali, adalah pembunuh teratas di negara ini. 1 juta koin huaxia cukup untuk merekrut pembunuh teratas di peringkat Sirius. Tidak masalah siapa targetnya, mereka tidak akan pernah mati. Tanpa henti. Coba pikirkan, 1 miliar koin huaxia sudah cukup untuk membuat Chen Feiyu mati 1000 kali. Li Mingyu menarik napas dan berkata dengan kaget, saudaraku, apa maksudmu? Tidak buruk. Mata Li Tongwei berbinar. Tapi dia berkata, orang picik bukanlah pria sejati, dan orang yang tidak beracun bukanlah seorang suami. Jika Chen Feiyu punya nyali untuk memeras keluarga Li kita, dia pasti memiliki bunga kehidupan. Ya, jika Chen Feiyu berani menyinggung keluarga Li kami akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Kata Li Mingyu bersemangat. Setelah Chen Feiyu mengembalikan rumput esensi api ke villa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Xie Xingxuan, mengundangnya untuk bertemu di klub golf high tea. Dia juga ingin memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan pil peremajaan, jadi dia sedikit ragu-ragu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga pemegang saham terbesar kedua di klub golf high tea? Jika Anda tidak datang ke perusahaan untuk melihatnya, itu tidak dapat dibenarkan, bukan? Xie Xingxuan berkata, dengan sedih. Apa yang kamu katakan masuk akal. Oke, beritahu saja alamatnya dan aku akan segera pergi ke sana, Chen Feiyu menyentuh dagunya. Ya, aku tahu kamu akan setuju, jadi aku akan menunggumu di sini. Xie Xingxuan menutup telepon dengan gembira dan mengirimkan alamatnya melalui WeChat. Chen Feiyu tersenyum pahit dan keluar untuk naik taksi. Klub golf high tea adalah milik keluarga Xie dan sangat terkenal di kota Mingji. Setelah sampai di pintu masuk Haitian Golf Club, banyak sekali mobil mewah yang terparkir, sebagian besar adalah BMW dan Audi. Melihat pintu masuk Grand Club di depannya, Chen Feiyu terkekeh dan berjalan masuk. Hei, tunggu, apa yang kamu lakukan? Kami tidak sedang merekrut pekerja di sini saat ini. Tiba-tiba, seorang penjaga keamanan mengulurkan tangan dan berhenti di depan Chen Feiyu, memandang Chen Feiyu dengan ekspresi jijik. Orang yang bisa datang ke klub golf high tea pasti kaya atau mahal. Belum lagi Chen Feiyu datang dengan taksi, pakaian Chen Feiyu sendiri harganya paling banyak 200 yuan. Tidak mungkin dia menjadi tamu klub golf high tea. Jadi penjaga keamanan mengira Chen Feiyu sedang mencari pekerjaan. Chen Feiyu memiliki perasaan yang aneh. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di High Tea Club, dia dihentikan oleh karyawannya sendiri di depan pintu. Jika dia mengatakannya, dia mungkin akan ditertawakan sampai mati. Oh, saya di sini bukan untuk mencari pekerjaan. Presiden Xie Xingxuan mengundang saya ke sini. Chen Feiyu tersenyum dan langsung menyatakan niatnya. Presiden Xie.
Penjaga keamanan itu mencibir dan berkata, Presiden kami Xie adalah orang yang berpangkat tinggi. Bagaimana kami bisa mengenal orang kecil seperti Anda? Ayo, ayo, saya peringatkan Anda, keluar dari sini, atau saya akan menelepon Anda. Bab 138, Halo Tuan Chen. Chen Feiyu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Jika itu benar atau tidak, Anda dapat langsung pergi ke Xie Xingxuan untuk memverifikasinya dan Anda akan tahu. Penjaga keamanan berteriak, betapa beraninya Anda. Bisakah Anda memanggil Presiden kita Xie dengan nama depannya? Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah dari sini, jika tidak, orang-orang di sini yang mengagumi Presiden Xie kita akan mendengar ini dan harus memberi Anda pelajaran. Apakah kalian semua meremehkan orang lain seperti ini? Chen Feiyu merasa agak tidak senang. Penjaga keamanan berkata dengan nada menghina, anjing meremehkan manusia. Sejujurnya, orang yang bisa masuk dan keluar dari klub Haiti semuanya adalah orang kaya dan berkuasa. Dibandingkan dengan orang-orang besar itu, jika saya adalah seekor anjing, maka kamu bahkan tidak sebaik anjing. Pergilah, jangan buang waktuku, tunda bisnis kita, dan aku tidak akan mampu membayar kompensasi jika aku menjualmu. Mata Chen Feiyu berbinar, dan dia hendak mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xie Xingxuan. Hei, kenapa kamu menutup pintu? Siapa anak ini? Dia memakai pakaian compang camping. Xiao Wang, bisakah dia menjadi penjaga keamanan barumu? Tiba-tiba, suara arogan terdengar dari belakang. Chen Feiyu berbalik dan melihat seorang pria muda berjas, berusia sekitar 20 tahun, dia terlihat tampan, tetapi wajahnya tidak sehat dan pucat, dan ada kantung tebal di bawah matanya. Sekilas, dia tahu bahwa tubuhnya telah dirusak. Terkuras oleh alkohol dan seks. Pada saat ini, dia sedang menggendong seorang wanita cantik di pelukannya dan menatap Chen Feiyu dengan ekspresi arogan. Xiao Wang, penjaga keamanan, terlihat sangat gembira saat melihatnya. Dia segera berlari, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Tuan Zhang, mengapa kamu tidak datang untuk bermain akhir-akhir ini? Saya tidak tahu di mana anak ini berasal. Dia ingin menerobos masuk, dan dia bilang dia diundang ke sini oleh Presiden Xie. Tuan Zhang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kami, Presiden Xie, bisa mengetahui hal sekecil itu? Oh. Dia bilang dia diundang oleh Presiden Xie. Zhang Luochun menjadi tertarik dan menatap Chen Feiyu, dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata, siapa yang tidak tahu bahwa Presiden Xie adalah dewi yang diakui di kota Mingji kita? Kalian benar-benar picik, dan Anda berani memalsukan reputasi Presiden Xie. Sejak saya, Tuan Muda Zhang, bertemu dengan Anda hari ini, Anda tidak dapat mengabaikannya. Nak, beritahu saya nama Anda. Saya tidak pernah memberi pelajaran kepada orang yang tidak dikenal. Asteris kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak tenang. Bahkan Xie Xingjun diinjak oleh Chen Feiyu tentu saja tidak peduli dengan generasi kedua yang kaya seperti Zhang Luochun yang tidak tahu di mana dia berada. Keke, Tuan Zhang, saya tidak menganggapmu serius, wanita cantik itu berbaring di pelukan Zhang Luochun sambil terkikik. Zhang Luochun sangat marah. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, penjaga keamanan Xiao Wang sudah memarahinya, kamu adalah anak yang picik. Tuan Zhang adalah seorang pemuda terkenal di kota Mingji. Keluarganya memiliki aset senilai ratusan juta, dan dia adalah pemilik klub golf Haiti kami. Sering berkunjung ke tempat sebesar itu, akan lebih mudah bagi tempat sebesar itu untuk memberi Anda pelajaran daripada menghancurkan seekor semut. Jika Anda tidak ingin mati dengan cara yang buruk, segera minta maaf kepada Tuan Muda Zhang. Zhang Luochun mendengus bangga dan berkata, ya, kamu segera meminta maaf kepadaku, jika tidak, aku akan membunuhmu. Chen Feiyu melihat ke samping dan menatap kedua orang ini dengan acuh tak acuh, sebagai jika dia melihat orang idiot. Tak jauh dari situ, Wang Zijian yang mengenakan seragam keamanan kebetulan melihat pemandangan ini, dan matanya penuh keterkejutan, ya ampun, kedua orang itu begitu picik dan berani main-main dengan kepala Tuan Chen. Mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Tapi ini kesempatanku. Setelah menyinggung Chen Feiyu beberapa hari yang lalu, Wang Zijian bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Namun, karena ayahnya adalah wakil presiden, bahkan kepala dari Departemen Keamanan tidak berani main-main dengannya setiap hari sangat melembabkan, seperti orang tua. Namun, Wang Zijian adalah pria dengan ambisi besar, dan tidak puas dengan pekerjaan sia-sia semacam ini. Sekarang setelah melihat Chen Feiyu dihentikan, dia memutar matanya dan tahu bahwa kesempatannya telah tiba.
Dia segera mengirim pesan teks ke Xie Xingxuan dan berlari ke hotel sambil berkeringat banyak. Di depan Chen Feiyu, dia membungkuk di depan semua orang dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Chen." Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Penjaga keamanan Xiao Wang dan Zhang Luochun sama-sama mengenal Wang Zijian. Terutama Zhang Luochun, dia adalah tuan muda satu lingkaran dengan Wang Zijian, dan latar belakang keluarga Wang Zijian bahkan lebih tinggi daripada Zhang Luochun. Bab 139. Zhang Luochun tidak melihat Wang Zijian akhir-akhir ini, dan dia tidak tahu bahwa Wang Zijian telah menjadi penjaga keamanan. Dia terkejut dan berkata, "Zijian, ada apa denganmu? Mengapa kamu malah bertindak sebagai penjaga keamanan menjadi supervisor yang baik? Tunggu, kamu bertanya pada orang ini mengapa kamu membungkuk. Apakah kamu kecanduan menjadi penjaga keamanan dan hanya membungkuk kepada semua orang yang kamu temui?" Penjaga keamanan Xiao Wang bahkan lebih terkejut dan tidak bisa mengungkapkan keterkejutannya. Dia sedikit bingung dan tidak bisa berkata-kata sejenak. "Tuan Zhang, apakah Anda mengenal satpam ini?" Tanya wanita cantik itu penasaran. "Yah, namanya Wang Zijian, dan ayahnya adalah wakil presiden klub Haiti. Dia bisa dibilang sebagai pemuda satu lingkaran denganku. Tapi, apa yang dia lakukan selama ini?" Zhang Luochun mengerutkan kening, jelas bingung. "Ah!" Wanita cantik itu menutup mulutnya karena terkejut. Chen Feiyu melirik Wang Zijian dan tiba-tiba tersenyum, "Jadi itu kamu. Saya ingat ayahmu adalah wakil presiden di sini. Meskipun kamu adalah penjaga keamanan, kamu harus banyak bicara. Sekarang beri saya orang bernama Tuan Zhang ini. Usir dia, apakah ada masalah?" "Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih ingin memberi pelajaran pada Tuan Muda Zhang. Biar ku beritahu, ayah Tuan Muda Zhang adalah ketua Jinhui Financial Co. Ltd. Kata penjaga keamanan Xiao Wang dengan marah. Dahi Wang Zijian meneteskan keringat dingin, dan dia mencibir di dalam hatinya dibandingkan dengan Chen Feiyu, siapakah ketua Jinhui Financial. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan penjaga keamanan Wang, dan menegur, "Diam." Penjaga keamanan Wang tiba-tiba memasang wajah bingung, dan sedikit bingung dengan situasi saat ini, dan bergumam, "Wang saudaraku, kamu. Kenapa kamu memukulku?" "Hah, kamulah yang aku pukul." Wang Zijian mencibir, lalu menatap Zhang Luochun. Ekspresi Zhang Luochun berubah dan dia berkata dengan marah, "Zhang Zijian, apakah kamu benar-benar ingin mendengarkan anak ini dan mengusirku?" Wang Zijian juga berada dalam dilema. Bagaimanapun, mereka berada di lingkaran yang sama dan dia tidak melakukannya. Ingin terlihat terlalu jelek. Dia berkata, "Luochun, tolong beri aku sedikit wajah. Pergi dari sini hari ini. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari untuk menebus kesalahannya." "Sial, aku tidak membutuhkannya. Aku akan tinggal di sini hari ini untuk melihat siapa yang bisa mengusirku. Aku belum selesai dengannya." Zhang Luo berkata dengan marah. "Oh. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong dan ingin berhenti bermain-main dengan saya." Tiba-tiba, suara dingin dan agung terdengar, dan Wang Zijian menghela nafas lega. Semua orang melihat sekeliling dan melihat Xie Xingxuan mengenakan Chong Sam Qian dan Ting Ting berjalan mendekat. Dia memiliki riasan yang indah hari ini dan cerah serta bergerak. Dibandingkan dengan dia, wanita cantik di pelukan Zhang Luochun tiba-tiba menjadi merah jambu yang vulgar. "Presiden." Ekspresi Zhang Luochun berubah. Xie Xingxuan datang dan secara alami meraih lengan Chen Feiyu di hadapan semua orang. Tiba-tiba, hidung Chen Feiyu dipenuhi dengan aroma lembut, dan dia terkekeh, "Jika kamu datang selangkah kemudian, mungkin aku akan diusir oleh mereka." "Feiyu, aku minta maaf." Xie Xingxuan meminta maaf. Zhang Luochun dan penjaga keamanan Xiao Wang tiba-tiba melebarkan mata mereka. "Sial, bukankah Chen Feiyu adalah pecundang yang malang? Mengapa dia begitu dekat dengan Presiden Xie?" Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi mereka. Bahkan Wang Zijian terlihat tidak percaya. Pantas saja Presiden Xie begitu menghargai Chen Feiyu. Sial, ternyata hubungan keduanya begitu erat. Wajah Xie Xingxuan muram. Dia akhirnya mengambil keputusan dan mengundang Chen Feiyu datang ke sini untuk bertemu. Namun, dia pertama kali dihentikan oleh penjaga keamanannya, dan kemudian diejek oleh Zhang Luochun, yang kupet. Jika Chen Feiyu pergi dalam kemarahan. Memikirkan hal ini, Xie Xingxuan berada dalam suasana hati yang dingin dan berkata, "Zhang Luochun, kamu telah menyinggung temanku. Kamu tidak akan diterima di klub golf Haiti di masa depan. Kamu selalu bisa mencobaku." Wajah Zhang Luochun berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, Presiden Xie, saya tidak bermaksud seperti itu."
Anda tahu, saya selalu menghormati Anda sebagai manusia. Jika saya tahu dia adalah teman Anda, saya tidak akan berani melakukannya menyusahkannya bahkan sampai mati. Fei Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Xie Xingxuan memiringkan kepalanya dan menatap Chen Fei Yu dengan tatapan bertanya-tanya. Semua orang kembali terkejut, Putri Xie, yang berani begitu penuh kasih sayang, secara samar-samar dipimpin oleh Chen Fei Yu. Zhang Luochun ingin mati. Bab 140. Keluar. Chen Fei Yu mengucapkan kata itu dengan ringan, tetapi Zhang Luochun menghela nafas lega, dan berkata dengan hormat, ya, saya akan keluar sekarang, dan saya pasti akan menghindarinya. Tuan Chen di masa depan. Zhang Luochun berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa teman wanitanya masih membeku di tempatnya. Dia dengan marah berteriak padanya, ayo pergi. Apakah kamu tidak malu di sini? Dia meraih lengannya dan berjalan menuju BMW di sebelahnya. Penjaga keamanan Xiao Wang sudah lama hampir menangis. Jika dia tahu bahwa Chen Fei Yu sangat hebat, dia tidak akan berani menghentikan Chen Fei Yu bahkan jika saya memukulnya sampai mati. Xie Xingxuan melirik penjaga keamanan Wang, tidak repot-repot melihatnya, dan berkata, kamu buta, kamu telah melanggar pemegang saham terbesar kedua perusahaan, dan kamu tidak perlu pergi bekerja di masa depan. Adapun Wang Zijian, Anda akan diangkat kembali sebagai supervisor dalam seminggu. Wajah penjaga keamanan Xiao Wang langsung berubah pucat, dan dia duduk di tanah. Wang Zijian, sebaliknya, tampak sangat gembira dan berkata, ya, terima kasih sangat banyak, CEO, dan terima kasih, Tuan Chen. Kemudian, Wang Zijian tiba-tiba bereaksi dan matanya melebar tiba-tiba. Chen Fei Yu sebenarnya adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tersebut. Wang Zijian sangat terkejut. Ditemani oleh Xie Xingxuan, Chen Fei Yu berjalan ke klub golf high tea, meninggalkan Wang Zijian yang terkejut dan seorang penjaga keamanan tak bernyawa bernama Xiao Wang. Bisnismu di sini cukup bagus. Chen Fei Yu melihat sekeliling dan melihat beberapa orang bermain golf di lapangan golf besar. Ada banyak pria tampan dan wanita cantik, dan dilihat dari pakaian dan sikap mereka, mereka pasti orang-orang sukses di masyarakat. Saat Chen Fei Yu mengamati sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya juga mengamatinya. Mereka terkejut dan diam-diam menebak identitas seperti apa Chen Fei Yu yang memungkinkan Nona Xie Xingxuan menemaninya secara pribadi. Tempat ini bukan hanya milikku, tapi juga milikmu. Xie Xingxuan berkedip dan berkata sambil tersenyum, jangan lupa, kamu sekarang adalah pemegang saham utama di sini. Ayo pergi dan mengantarmu ke kantorku. Oke, kalau begitu biarkan saya mengagumi kantor CEO yang cantik dan melihat perbedaannya dari kantor lain. Chen Fei Yu mengikuti Xie Xingxuan menuju sebuah bangunan antik berlantai 5. Gedung itu memiliki batu bata merah dan ubin biru. Antik dan sangat megah pada saat yang sama. Kantor Xie Xingxuan berada di lantai paling atas, dengan luas hampir 100 meter persegi, cerah, atmosferik, dan didekorasi dengan elegan, mencerminkan selera Xie Xingxuan dalam setiap aspek. Chen Fei Yu berdiri di depan jendela besar satu sisi dari lantai ke langit-langit dan menikmati pemandangan seluruh lapangan golf, merasa santai. Xie Xingxuan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengeluarkan sebotol anggur merah dari rak anggur dan menuangkannya untuk dirinya sendiri dan Chen Fei Yu. Dia mendatangi Chen Fei Yu dengan piala dan terkekeh, Lafite pada tahun 1982, pasar harganya lebih dari 50. 10.000 koin musim panas diberikan oleh seorang sahabat tahun lalu. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Chen Fei Yu mengambil gelas anggur dan secara tidak sengaja menyentuh jari cantik Xie Xingxuan. Wajah cantik Xie Xingxuan memerah dan dia segera menutupinya. Itu. Keduanya mendentingkan gelas mereka dengan lembut. Chen Fei Yu sama sekali tidak peduli dengan citranya. Dia meminumnya seperti bir dan berkata, tidak apa-apa. Kamu merusak segelas anggur ini dengan minum seperti ini. Xie Xingxuan menutup mulutnya. Jiao Xiao, jika itu orang lain, dia pasti akan dibenci di dalam hatinya, tetapi orang di depannya adalah Chen Fei Yu. Dia hanya merasa bahwa Chen Fei Yu adalah asli dan tidak sok, tetapi dia memiliki kesan yang lebih baik. Dari Chen Fei Yu. Chen Fei Yu berkata dengan tidak setuju, bagaimanapun, anggur hanyalah anggur, dan manusia adalah tubuh utamanya. Selama Anda minum dengan gembira, mengapa Anda harus terlalu memperhatikannya? Itu tidak masuk akal. Sentuhan rona merah menambahkan untuk keindahan. Diperkirakan hanya Chen Fei Yu yang bisa mengapresiasi keindahan ini. Chen Fei Yu sedikit linglung sejenak, tetapi dia segera bangun dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat beruntung.
Kamu tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang patut ditiru, tetapi kamu juga memiliki kecantikan yang melampaui semua kecantikan lainnya. Ya Tuhan sangat baik padamu. Terima kasih atas pujiannya. Xie Xingxuan melihat lapangan golf di luar jendela dari lantai ke langit-langit, ada sedikit kesepian di matanya, dan dia berkata, latar belakang keluarga dan penampilan yang membuat iri semua orang belum tentu mendatangkan kebahagiaan, melainkan belenggu.